laporan sama PKB bukan, Pak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Gus, ya. Soal apa? Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan, laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji, itu aja, laporan pekerjaan apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Syakut soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Ya ada tuh. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Oh, iya dong, kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Enggak, soal kerjaan. Bahas soal PKB juga PKB sih? juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit Kemarin Caimin. Apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong katanya saya. Kemarin Caimin bilang Apa? komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Masa sih? Tanggapannya gitu. Iya. Tanggapannya Saya baru tahu Gus gimana? tuh. Nggak apa-apa. Kan sempat berkali-kali ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan? Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kenyataannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya, gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya, ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Kan? Jadi nggak akan, kok gaduh, statementnya jadi nggak akan dicabut gitu. Ya enggak, wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin. Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia Hah? Ya nggak apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut buzzer, disebut apa? Selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya silahkan nyebut saya apa saja. Jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Tanya pengurus PKB yang aktif, saya ini pengurus PKB tapi nggak. Jadi saya nggak ngerti situasi. Gus tadi berarti 4 mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. Berarti 4 mata juga sih. Hah? Ada kemungkinannya supaya pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Saya belum benar loh, enggak. Tapi ada nggak? Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden loh. Apakah ada bicara mengenai kursi menteri itu Gus? Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi Pak Gus bicara dengan presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Urusan negara. Terima kasih Gus.